Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yasin surat ke-36 ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangunkan kami, membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Marqadina, dipan-dipan, tempat tidur, terjaga dari buayan. Dunia terkadang menawarkan tentang kemewahan serta keindahan kepada diri manusia yang mengakibatkan terlena. Bahkan ketika tidur pun sering sekali dibayang-bayangi oleh kenikmatan-kenikmatan yang tiada habis-habisnya, yang melalaikan diri kita dari kebenaran. Untuk itu, jadikanlah Al-Quran sebagai motivasi dalam membangunkan tidurmu yang selama ini terpedaya oleh hiruk pikuk dunia. Sebelum kita kaji di ayat 52 ini, kita pernah mengatakan sur di ayat 51. Kita kaji ke 51 tentang perencanaan, gambar, tekstur, bagaimana yang kita melakukan sesuatu. Perencanaan itu tadi diajarkan Allah. Sering kita dengar kata-kata poek. Sebenarnya itu ajaran Rasulullah, Al-Quran. Kalau menentukan perencanaan planning, tentukan tujuan. Setelah itu sumbernya. Tujuan aku ingin menghafal Al-Quran. Aku ingin menghafal Al-Quran tujuan. Maka tentukan sumbernya. Mana Qurannya. Siapkan dirinya. Cara. Yang ketiga adalah cara. Setelah tentukan tujuan, mana sumbernya, caranya, baru programnya, action. Sama juga kalau kita ingin memperbaiki diri kita. Sama juga kalau seorang ibu yang ingin masak sayur sop. Maka dia memplanning sayur sop. Tujuan tentukan sayur sop yang enak untuk sampai di atas meja untuk dimakan oleh keluarganya. Maka sumbernya dia harus siapkan air, daun, semua yang sesuai dengan sayur sop. Terus dia buat strateginya, cara bagaimana memotong, bagaimana semuanya, dan dia buat program. Salah satu tidak ada, maka tidak jadi apa yang dikehendaki. Tujuan sudah, tadi tak ada sumbernya, sudah ada tujuan, ada sumbernya, tak tahu caranya, tidak bisa. Ada tujuan, ada sumber, ada caranya, tak tahu kapan, jam berapa, actionnya tidak ada, maka tidak bisa. Itu di ayat yang 51, 52 ditegaskan, qaulu ya wailana, ternyata mereka lalai dari planning Allah. Lalai. Kata-kata mim marqadina sering kalau kita membaca namanya sakta. Berarti mim marqadina, sakta. Tidak boleh narik nafas. Sakta. Berhenti dalam rangka menahan nafas kita. Mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, kita lihat mim marqadina, raqada, marqadina. Raqada itu artinya seperti tidur ayam, antara tidur dan tidak tidur. Seperti itulah orang-orang kafir dalam kenyataannya. Jadi hidupnya di muka bumi sejak dia lahir sampai dia mati, bahkan kita termasuk seperti tidur ayam. Tidak tidur, tidak juga sadar, seperti itulah kelakuan kita setiap hari. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Karena setelah keluar dari kubur, dari jadasa itu kubur, banyak orang keluar mengejar Tuhannya. Lihat di pagi hari, di kota-kota besar, di kota-kota metropolitan, begitu bangun jam 4, bukan mengejar untuk menegakkan sholat, tapi mengejar untuk bekerja. Lihatlah bagaikan tawon, dari jadasnya, dari ini, keluar dari kuburnya untuk mengejar Tuhannya. Kalau Tuhannya dunia, dia kejar dunia. Kalau Tuhannya Allah, dia kejar Allah. Nah, kata-kata mim marqadina menjadi satu teras berita kita. Apakah kita terjaga dari buayan? Apakah kita setiap hari terjaga dari pekerjaan kita dari kepada Allah? Dari kita asyik masuk dengan dunia. Mim marqadina. Ingat, itu soal nafas. Sakta. Mim marqadina. Itu adalah kita tidak tidur, tidak juga terjaga. Seperti itulah kelakuan perilaku kita setiap hari. Tentunya hati-hati. Terjaga dengan benar. Ada 3 manusia dikatakan dia terjaga, dia tidur, dia mimpi. Tidak satu pun manusia yang tidak mimpi. Tidak satu manusia pun yang tidak terjaga dan tidak tidur. Nah, 3 ini ternyata keadaan terjaga kita adalah tidur.
Lihat seperti ini. Kalau orang tidur kan dia tidak bisa mukul. Kalau dia ada mimpi mukul orang lain, dia tetap diam saja dalam keadaan tidur. Kalau dia mimpi dalam keadaan tidur. Nah sekarang terjaga kita dalam keadaan tidur. Bayangkan Rasulullah sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, ini kacau benar nih. Sedikit tidur aja Rasulullah, sedikit-sedikit tidur, akhirnya rusak diri kita ini. Di peraduan dunia saja, padahal ketika bangkit, ya Allah, kenapa tiba-tiba mati tidak siap? Dan tolonglah aku ya Allah, satu hari saja ya Allah. Moga-moga dipanggil Allah dengan benar, dipanggil Allah dengan benar. Untuk tetap menyatakan jiwa yang la ilaha illallah. Agar kita tidak kaget, maka usahakanlah Al-Quran sebagai cahaya di atasnya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, Quran bil Quran, matanya Quran, telinganya Quran, pikirannya Quran, semua jiwanya Quran, dia akan terjaga dan insya Allah bi ghairi hisab, tanpa hisab, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.